Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang kami dedikasikan untuk memberikan informasi, mengedukasi, bahkan menginspirasi seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang erat kaitannya dengan bagaimana peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber manusia, hingga meningkatkan perekonomian di sebuah daerah, yakni tentang ketenaga kerjaan. Tema kita pada hari ini adalah peluang ketenaga kerjaan di pasar global. Telah hadir orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, yang tak disangka-sangka hadir di Provinsi Jambi, jauh-jauh datang kemari dan bersedia untuk diundang dialog di TVRI Jambi. Ini luar biasa. Kami ucapkan, kami apresiasi yang begitu mendalam untuk Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afriansyah Nur MSI. Selamat datang Pak Wamen. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Mbak Cynthia. Waalaikumsalam, sehat Pak? Saya Alhamdulillah. Ini Cynthia sudah terbayang bagaimana padatnya aktivitas Bapak di Provinsi Jambi, tapi sempat meluangkan waktunya untuk ke TVRI Jambi. Tadi dari agenda lainnya Pak? Ya, barusan saya dari SMA Negeri 4 Jambi, dulu saya sekolah di situ. Masya Allah, berarti Bapak orang Jambi dong? Ya, saya kebetulan lahir di Jambi dan besar di Jambi. Putra Jambi, luar biasa. Aduh, sampai merinding Cynthia. Putra Jambi menjadi wakil menteri loh. Iya. Dan ini pun baru tiba dari Singapura. Jadi saya mewakili Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah Republik Indonesia, menghadiri Lomba ASEAN Skill yang diadakan oleh pemerintah Singapura. Dan Alhamdulillah dari 22 skill yang dilombakan, Indonesia mendapat juara umum. Jadi luar biasa nih. Dan ini semangat dan spirit membangun untuk anak-anak bangsa, khususnya hadiah untuk Presiden Jokowi di ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 ini. Masya Allah, ini sebagai pemantik bahwa memang masyarakat Indonesia bisa bersaing di dunia global ya Pak? Di dunia ASEAN internasional. Luar biasa, itu sudah mendunia. Ya, Pak, tadi Cynthia penasaran, Bapak asli Jambi tinggalnya di mana Pak? Saya dulu pindah-pindah, dulu di TAC, pindah ke Lorong Cemara, pindah lagi ke Arizona. Orang kota Jambi asli. Asli. Aduh, orang Jambi bisa jadi wakil menteri. Aduh. Ya kebetulan aja luar biasa. Bisa dong Cynthia juga di sana berarti ya? Mudah-mudahan aja. Amin. Banyak juga anak-anak Jambi yang berprestasi dan bisa mengisi kancah nasional nantinya. Siap, terima kasih Pak Wamen. Nanti akan kita bincang-bincang lagi. Padahal tadi Cynthia kira Bapak bukan orang Jambi, mau Cynthia ajak makan durian Pak. Tapi karena Bapak orang Jambi udah sering makan durian. Tempoyak lagi. Tempoyak lagi, itu doyan ya Pak ya? Doyan. Turut mendampingi di sini, mendampingi Pak Wamen, ada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bapak Bahari SHMSI. Selamat datang Pak. Terima kasih. Sehat Pak? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga pasti agendanya padat hari ini? Siap, biasa padat lah. Terbiasa padat. Terbiasa. Harusnya jam-jam segini udah ngetes sama Ibu ya Pak ya? Biasa aja. Tapi bersedia hadir mendampingi Pak Wamen, luar biasa. Nih tadi sudah Cynthia sampaikan di awal mengenai peluang ketenaga kerjaan di pasar global. Sudah pemantiknya juga dari Pak Wamen bahwa kita mampu kok bersaing di dunia global. Seperti lomba-lomba tadi. Begitu juga mungkin dengan tenaga kerja. Sebenarnya yang Bapak lihat potensi yang dimiliki sumber daya manusia di Indonesia seperti apa Pak? Silakan. Jadi gini, Indonesia ini negara besar. Yang mana jumlah penduduknya sekarang ini yang usia muda ya, yang kita kenal dengan usia bonus demografinya sangat besar. Nah tentunya pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kabupaten harus betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keseriusan kita untuk membina talenta muda ini ya, yang kita anggap sebagai bonus demografi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, artinya untuk bangsa dan negara, khususnya untuk pribadi mereka. Nah, oleh karena itu kami dari Kementerian Tenaga Kerja tentunya harus menyiapkan skill dan anak-anak muda yang mempunyai skill dan kompetensi sehingga mereka bisa bersaing di era yang sudah mendunia ini dengan digitalisasi yang luar biasa. Jadi ini harapan kita. Dan terbukti kemarin kita sudah mengirimkan tim kontingen kita ke Singapura dalam ASEAN Skill dan kita berhasil menggondol menjadi juara umum dengan 14 emas, 8 perak dan 3 perunggu dan 2 medalion. Jadi itu total semua itu lebih kurang 27
medali yang kita terima. Dan ini luar biasa buat anak-anak bangsa bisa berkiprah di dunia internasional. Gitu. Jadi memang ketika kita berbicara sumber daya manusia, ketika sudah dibina dan potensinya ada, jadilah daya manusia memang diharapkan. Tapi apakah siap untuk menuju ke dunia kerja seperti itu, Pak? Saya pikir dengan keahlian dan skill serta kompetensi yang bagus, mereka bisa bekerja dan bisa bersaing di DUDI ya. DUDI itu dunia usaha, dunia industri ya, Pak Kadis ya. Dan memang sekarang ini kita minta kepada seluruh perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional ya yang berinvestasi di negara kita lebih mengutamakan anak-anak bangsa untuk bekerja di perusahaan-perusahaan mereka yang ada di Indonesia ini. Ini harapan kita tentunya pemerintah ya harus menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional ya, yang handal serta mempunyai skill, kemampuan sesuai dengan permintaan mereka. Ini yang kita harus siapkan, dan Kementerian Tenaga Kerja insya Allah bisa menyiapkan itu dengan BLK. Jadi kita punya balai latihan kerja untuk tingkat pusat, kemudian ada UPTP, UPTD yang ada di daerah-daerah yang kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ini kita siap kok. Nah, mungkin lebih teknisnya kalau UPTD, UPTP ya sama Pak Kadis gitu. Nanti akan kita bahas bersama Pak Kadis. Tapi yang tadi terkait mengutamakan anak bangsa untuk kerja di perusahaan-perusahaan internasional, katakanlah seperti itu regulasinya sudah ada, Pak Wamen. Nanti dijawabnya, Pak. Baik. Kita ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, tadi disampaikan bahwa kita punya potensi yang besar. Gimana kalau di Provinsi Jambi sendiri, Pak? Untuk potensi sumber daya manusianya dan bagaimana pembinaan yang dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan yang ada di provinsi, silakan, Pak. Ya, terima kasih pada pemirsa semua. Bahwa Dinas Tenaga Kerja ini, oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, melakukan pembinaan kepada tenaga kerja sebelum bekerja, saat kerja, dan purna kerja. Jadi kalau sebelum bekerja, kita menyiapkan sumber daya manusianya, termasuk juga dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Jambi. Perlu saya sampaikan di sini bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jambi, tingkat pengangguran terbuka ya, salah satu program dari visi misi Jambi Mantap juga, dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Jadi kalau kita lihat years to years 2021 Agustus ya, tingkat pengangguran sekitar 5,09%. Kemudian pada Agustus 2022 turun menjadi 4,59%. Dan kemudian pada Februari ini tingkat pengangguran itu jumlahnya hanya 83.380. Sebelumnya 86.000 pada Agustus 2022. Dan Februari turun menjadi 83.380. Yang pada saat bulan Agustus 2021 pengangguran itu sekitar 93.000. Jadi kita bersyukur ini pengangguran kita sekitar 4%. Ya, kalau tingkat rata-rata nasional kan sekitar 5,61%. Jadi kita Provinsi Jambi tingkat penganggurannya cukup rendah. Salah satu solusi adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Di kita sekarang ada BLK komunitas saja ada 83 di pondok pesantren. Kemudian ada BLK di Kabupaten itu ada 6, kemudian ada BLK Provinsi Jambi, dan saat ini BLK Provinsi Jambi ini sudah diserahkan ke pusat, nanti pembinaan oleh kementerian. Dan diharapkan nanti BLK ini kalau sudah jadi nanti bisa menciptakan calon-calon tenaga kerja atau tenaga kerja yang SDM-nya kompeten. Jadi setelah dilatih, uji kompetensi ya, jadi lulus berikan sertifikat. Karena kedepannya pekerja itu harus kompeten betul. Ya, jadi jangan lagi dia termasuk juga peluang kerja ke luar negeri juga kita coba buka, termasuk magang ke Jepang ya. Kita juga komunikasi bagaimana untuk mengirim tenaga kerja ke luar negeri juga. Namun pada kesempatan ini kami himbau juga jangan tergiur bujuk rayu ya. Sering sekarang itu kan dijanji-janjikan melalui oleh agen-agen asing Pak ya, ataupun calo-calo atau tekong-tekong untuk bekerja di luar negeri. Dijanjikan dengan upah yang besar, dengan jabatan yang enak, tapi hanya tertipu. Barusan ini kan ada kasus Pak Wamen ya? Ya, ada 16 orang dari Jambi. Dia dari Jambi, ternyata sampai di sana untuk apa ya? Operator judi online. Ada 16 orang itu. Dan ini sekarang dalam proses penyelesaian hukum ya. Itu ilegal berangkatnya Pak? Non prosedural. Ya, ilegal. Ya, jadi pada kesempatan ini sebenarnya ada peluang kerja ke luar negeri, termasuk magang ke Jepang. Ya, termasuk juga ke Jerman, ada juga perawat, ada ke Korea. Cuma ya syaratnya itu harus benar-benar mengikuti Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran. Jadi ada langkah-langkah tata cara yang ditentukan sesuai dengan aturan. Itu.
Kalau reporter ke luar negeri nggak ada Pak programnya ya? Kalau sistem programnya itu kan ada kerjasama G2G, negara ke negara, ada G2P, ada P2P, kemudian ada entry seperti dalam satu perusahaan itu juga, macam-macam. Tapi yang pasti untuk bekerja ke luar negeri itu harus dipenuhi syarat-syarat. Ya, misalnya berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi. Kompetensi ini bukan syarat sekarang tuh. Tanpa ada kompetensi nggak usah pergi. Dan itulah yang kita bina ya Pak, dibina. Untuk membentuk kompetensi ini. Kompetensi. Kemudian sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kesehatan jaminan sosial. Harus terjamin semua. Kemudian memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Jadi Undang-Undang Nomor 18 2017 ini tentang pelindungan pekerja migran ini dilindungi dia 3 aspek ya, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Jadi sebelum bekerja, pada saat kerja, dan purna kerja, tetap dilakukan pelindungan. Jadi makanya undang-undang itu istilahnya pelindungan pekerja migran Indonesia. Siap. Pelindungan, artinya negara hadir sebelum dan saat bekerja. Kalau perlindungan, setelah ada masalah, baru ada. Jadi bukan perlindungan ya, pelindungan. Itu terminologi sekarang. Baik, ini menarik karena sebelum dibina, saat kerja dibina, purna kerja pun dibina, nanti kita akan bahas kembali. Tadi Pak terkait regulasi, adakah regulasinya Pak? Soal regulasi yang mana nih? Tentang memang perusahaan-perusahaan internasional itu dianjurkan untuk merekrut tenaga kerja kita. Jadi memang investasi yang ada di Indonesia ini mewajibkan seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang berinvestasi itu untuk merekrut tenaga kerja lokal, ya, artinya tenaga kerja Indonesia yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan skill dan kemampuan mereka. Tetapi memang perlu disadari Mbak Cynthia bahwa peralatan mereka yang mereka gunakan ini rata-rata memang banyak yang belum dipahami atau dikuasai oleh anak-anak kita. Nah, otomatis perusahaan tadi wajib memberikan semacam pembelajaran atau pelatihan terhadap alat-alat yang mereka gunakan. Contohnya di smelter di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah ya. Itu kan lebih kepada alat-alat yang berteknologi canggih terhadap industri nikel ya. Nah, jadi mereka ini transformasi, jadi knowledge ya. Jadi nanti dari TKA itu akan berada di kita itu maksimal 5 tahun, habis itu mereka harus kembali ke negaranya, tetapi mereka harus mentransfer anak-anak kita, sehingga ketika mereka kembali ke negaranya, posisi ini diisi oleh anak-anak kita. Baik. Nah, ini yang terjadi. Jadi ada peluang untuk anak-anak kita di sini. Dan sangat saya sudah bilang juga kepada Bapak Presiden agar kita lebih memfokuskan bagaimana kita harus merekrut tenaga kerja lokal, artinya Indonesia yang memang punya potensi dan mereka bisa bekerja di negara sendiri dengan hasil dan upah yang memadai. Begitu. Jadi prinsipnya regulasinya ada, ya. Regulasinya ada dan kita tinggal membina agar kompetensi yang mungkin belum dimiliki, akhirnya dimiliki. Ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan Pak Wamen, kita jeda dulu ya. Pak Bahari. Pemirsa tolong bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah peluang ketenaga kerjaan di pasar global. Masih bersama 2 orang narasumber yang begitu luar biasa, yang begitu spesial, yang kita apresiasi kehadiran beliau-beliau yang super sibuk tapi menyempatkan waktunya untuk hadir. Ada Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja RI yang ternyata adalah putra Jambi, Bapak Insinyur Afriansyah Nur MSI, dan juga Bapak Bahari SH MSI, Kadis Naker Trans Provinsi Jambi. Baiklah, tadi dilanjutkan sebelum kita ke Pak Bahari mengenai tadi pekerja-pekerja yang memang kita memang potensial, tapi memang harus berkompeten sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan internasional. Kalau yang sudah nih Pak, apakah mampu mengejar kompetensi itu Pak untuk sumber daya manusia kita? Di tengah memang kita tidak memiliki alat seperti itu, yang mungkin dalam pembinaannya pun kita belum menghadirkan itu, seperti yang Pak sebutkan tadi. Mampu, anak-anak kita mampu. Makanya di Kementerian Tenaga Kerja itu ada pelatihan yang sifatnya itu cepat ya. Kita menggunakan jam pelajaran ya. Itu ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang
6 bulan ya, insya Allah mereka bisa. Dan banyak anak-anak kita ini yang setelah kita latih di BLK kita, di Balai Latihan Kerja kita itu, setelah itu mereka mendapatkan job order langsung dari si pemilik perusahaan. Nah, Kementerian Tenaga Kerja juga mempunyai lembaga namanya Pasar Kerja. Pasar Kerja ini yang mana si pencari kerja dan si pemberi kerja ini bisa berinteraksi langsung melalui website yang kita punya, ya, sehingga mereka dengan mudah ingin misalkan mendapatkan skill yang di bidang otomotif atau di bidang manufaktur atau di bidang fashion dan lain-lain, mereka bisa mendapatkan informasi dan mereka juga bisa langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang mereka bisa, karena Balai Latihan Kerja kita itu mengeluarkan sertifikasi. Jadi setelah dilatih mereka ada sertifikasinya. Itu berbayar atau gratis? Gratis, semua dibiayai oleh negara. Luar biasa. Jadi semua dibiayai oleh negara dan ditanggung oleh negara. Cuman memang program ini terbatas karena memang anggarannya juga terbatas. Tapi saya sedang komunikasi dengan Menteri Keuangan dan Bapak Presiden juga bagaimana agar Kementerian Tenaga Kerja ini untuk anggaran pelatihannya ditambah sehingga kami bisa lebih menambah kualitas dan kuantitas anak-anak yang akan dilatih. Nah, jadi hari ini juga saya sebagai alumni SMA Negeri 4 Jambi, saya cerita lagi sama Mbak Cynthia, kami sedang melakukan kerjasama dengan Kadisnaker Trans Provinsi Jambi untuk melakukan job fair ya, job fair dan ada juga UMKM ya, pameran UMKM sekaligus stand-stand. Hampir diikuti oleh job fair itu sekitar 20-an perusahaan, kemudian UMKM-nya ada hampir sekitar 26 UMKM yang mana diisi oleh anak-anak Jambi dan perusahaan-perusahaan tadi tentunya akan merekrut tenaga atau anak-anak didik yang sudah selesai untuk kita ambil, mereka bisa bekerja di perusahaan tadi. Nah, job fair ini kita adakan di SMA Negeri 4. Mungkin nanti bisa bergulir program ini di Provinsi Jambi. Jadi di beberapa daerah sebelumnya di Universitas Jambi, di Unja ya. Saya juga hadir bersama Bapak Gubernur dan alhamdulillah peluang kerjanya bagus Mbak Cynthia. Jadi rekrutmen yang perusahaan-perusahaan ini ambil tuh luar biasa dan membantu sekali. Dan peminatnya juga banyak. Peminatnya juga banyak. Walaupun memang lebih banyak peminatnya daripada jumlah yang diterima, tapi sudah sangat membantu lah. Siap. Gitu Mbak Cynthia. Siap. Ya. Ini luar biasa nih karena sedikit disenggol bahwa peminatnya banyak tapi kuotanya memang terbatas seperti itu. Bagaimana nih Pak Kadis memandang kita punya potensi yang bagus, kita sudah membina calon-calon anak-anak muda yang berpotensi ini, tapi ketersediaan lapangan kerjanya seperti apa Pak kalau untuk di Provinsi Jambi? Silahkan. Kalau ketersediaan lowongan kerja itu sebenarnya ada, cuma kita harus mempersiapkan juga sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. Karena itu sebenarnya secara regulasi diberikan kesempatan kepada LPK Pak ya. Jadi ada lembaga pelatihan kerja itu, ada LPK yang namanya BLK pemerintah, ada juga LPK swasta, bahkan di perusahaan pun untuk meningkatkan kompetensi. Yang penting punya metodologi, ya, kemudian punya instrukturnya, yang punya standar dan punya sarana prasarana teori dan praktek, dan kemudian juga nanti ada sarana untuk keuangannya ya. Jadi ini kalau ini bisa salah satu solusinya, termasuk juga BLK Jambi ini diserahkan ke pusat, diharapkan nanti bisa melatih 4.000 sampai 5.000 tiap tahun. Kedua, standarnya itu bisa standar nasional, bahkan internasional. Termasuk juga bisa kerjasama dengan BLK yang lain ya, karena sistem sekarang kan sistem aplikasi nih ya, bisa Disnaker atau apa itu bisa untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Ya, itu yang kita butuhkan, nanti kita lihat di kedepannya tuh mempersiapkan tenaga kerja untuk pasar kerja seperti itu. Siap. Berarti ketersediaan lapangan kerja sebenarnya cukup banyak juga untuk di Provinsi Jambi ya Pak ya? Ya. Yang bisa menampung potensi-potensi muda ini. Ataukah haruskah anak-anak Jambi memang kita arahkan punya soft skill yang akhirnya mereka menjadi entrepreneur seperti itu? Ya termasuk salah satu itu juga. Kalau kita lihat ya, kita ada wajib lapor kerja ya online ya, WLKP. Dibandingkan tahun yang lalu untuk UMKM itu meningkat. Jumlah perusahaan yang wajib lapor sekarang aja sekitar 15.336. Dari jumlah itu sekitar 6.360 perusahaan, UMKM 9.333. Artinya mau saya katakan banyak orang bekerja sendiri dan mempekerjakan orang lain dalam bentuk mikro ya. Ini sangat banyak menyerap tenaga kerja nih. Ya, sangat banyak juga ini. Jadi jangan kita selalu berpikir untuk bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja. Tapi banyak juga
menciptakan lapangan kerja sendiri, yang perusahaan mikro atau kecil itu ya bisa bekerja sendiri dan mengerjakan orang di sekitar dia itu. Nah, itu salah satu mengurangi pengangguran. Nah ini menarik nih Pak Wamen, gimana kalau tadi kita ngomongin perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan besar, ini muncul lagi sebuah apa ya, sebuah kemajuan sih kalau menurut Cynthia. Akhirnya orang berparadigma untuk tidak lagi mencari kerja tapi membuka lapangan kerja melalui usaha-usaha kecil mikro tadi yang disampaikan oleh Pak Bahari. Seperti apa Bapak memandang fenomena seperti ini Pak? Jadi ini memang karena peluang kerja di perusahaan-perusahaan itu kan terbatas ya. Makanya dengan jumlah penduduk yang besar, dengan bonus demografi yang banyak, makanya kita harus menciptakan anak-anak muda yang punya talenta muda ya, yang punya skill, ya, yang punya keinginan untuk berusaha sendiri, mandiri, dengan menciptakan peluang kerja sendiri. Nah, ketika mereka bisa membuat barista, mereka bikin kafe, coffee shop, kopi-kopi, kedai-kedai kopi. Kemudian mereka kita latih juga agar bisa membuat cake atau kue ya, sehingga mereka bisa melakukan usaha sendiri, membangun usaha dengan menjadi pengusaha roti lokal yang sifatnya memang tidak besar. Nah terus kemudian juga kita ada fashion juga Mbak. Kemudian di kita itu ada juga barista fashion, kemudian yang hair itu apa yang tukang rias itu Pak? Make up. Tata rias. Les pengantin ada, make up. Make up semua ada. Jadi mereka memang tidak harus bekerja di perusahaan besar gitu. Nah ini yang kita lakukan dan kita buat balai-balai yang sifatnya bisa membuat mereka menjadi mandiri. Nah tapi dengan mempunyai skill. Nah tugas pemerintah harusnya ya setelah kami menciptakan sumber daya manusia tadi, tentunya ada kelembagaan kementerian yang menyiapkan pinjaman kur atau pinjaman keuangan untuk mereka punya modal, sehingga mereka bisa berwirausaha dengan modal tanpa agunan. Nah ini yang sedang kami lakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi UMKM. Nah ini sedang saya lakukan ini. Wah ini sedang diusahakan oleh Pak Wamen nih. Setelah kita latih, Pak Wamen kami ini pengen bikin kue. Nah, untuk beli microwave-nya, untuk beli alat panggangnya ini modalnya dari mana? Nah, makanya kita coba bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, apakah dengan tanpa agunan bisa kita pinjamkan. Nah, ini tugas pemerintah lah gitu. Wah, ini pasti dinantikan nih Pak sama seluruh entrepreneur muda. Sebenarnya Bapak katakan karena sekarang kayak yang pemilik kafe-kafe itu rata-rata anak muda Pak. Betul. Memang di bawah Cynthia rata-rata yang tamat kuliah langsung buka, atau bahkan yang dari tamat SMA langsung buka. Ini kalau untuk ketenagakerjaan fokusnya bukan hanya untuk tamatan SMK kan Pak? Betul. Bukan. Tapi terbuka peluang untuk semua orang. Semua orang dan siapapun yang mau kita latih dengan umur berapapun, yang penting dia mau. Tidak ada syarat akademik? Tidak harus tamat SMP, SMA, tidak ada. Umum ya Pak? Umum sekarang. Wah luar biasa. Yang penting dia ada KTP warga negara Indonesia kan gitu. Siap, waduh. Ini sebuah kemajuan. Jadi kita sudah seperti negara-negara maju Pak ya, yang melihat skill bukan lagi latar belakang pendidikan. Betul. Tidak melihat latar belakang pendidikan. Yang penting dia punya skill. Makanya sertifikasi itu tidak melihat dia tamatan mana. Yang penting dia punya skill, diuji, dites, mampu ya kita keluarkan BNSP. Badan Nasionalis Sertifikasi ya. BNSP yang mengeluarkannya. Begitu Mbak Cynthia. Iya, wah luar biasa Pak Wamen. Kita tunggu gebrakan-gebrakan seperti ini yang memang sangat dibutuhkan. Cynthia yakin itu. Pak Kadis, tadi juga sudah disampaikan bahwa memang kita memberikan pelatihan-pelatihan terus diberikan. Untuk sejauh ini Pak di Provinsi Jambi, bagaimana minat masyarakat Provinsi Jambi dan paling banyak minat mereka kemana nih Pak? Silakan. Macam-macam pelatihan itu. Jadi ada skilling namanya ya. Skilling itu memberikan pelatihan bagi orang yang mau bekerja. Jadi keahlian seperti itu, ada otomotif, ya, ada mesin, kemudian ada komputer juga, termasuk barista, termasuk juga pengembangan wirausaha baru, dilatih macam-macam itu kejuruan, termasuk BLK. Jadi ada pelatihan seperti sekarang itu kegiatan Dumisake itu di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren pun ada BLK komunitas. Itu untuk SMA Pak? Macam-macam kejuruan. Ada bahkan ada untuk tata busana pun ada. Ada juga multimedia, IT ada juga ya, macam-macam juga. Kemudian ada juga pelatihan yang namanya MTU, Mobile Training Unit. Jadi instruktur kita yang berangkat ke desa-desa, dilatih orang di situ,
Semacam pelatihan juga, ada perbaikan handphone, ada bikin kue ya, pengembangan wirausaha baru. Kemudian ada lagi namanya kegiatan di BLK itu kegiatan yang berbasis kompetensi. Itu berbagai kejuruan kita lakukan pelatihan-pelatihan. Bagaimanapun juga termasuk juga untuk pelatihan-pelatihan K3, Pak. Ya. Karena Undang-Undang Nomor 170 tentang K3 ini seluruh alat-alat itu harus dipastikan bahwa dilakukan pemeriksaan, memenuhi syarat alatnya, ya. Alatnya itu layak operasi, diberikan surat keterangan bahwa dapat digunakan. Kemudian orangnya itu pun, operatornya harus benar-benar kompeten, termasuk alat berat, ya, harus kompeten. Lakukan pendidikan, pelatihan, kemudian diuji kompetensi, bagi yang lulus sertifikat baru bisa menggunakan atau operator untuk alat berat. Itu harus kompeten. Jadi mungkin itulah gunanya sertifikat untuk ditunjukkan Harus. ya Pak ya? Itu. Sebelum jadi, memang jadi nggak dilihat lagi seperti kata Pak Wamen tadi, bukan dilihat lagi apa pendidikanmu, Ijazah, tapi iya. apa yang dapat Anda kerjakan, apa yang dapat kau laksanakan. Itu ya. Hitung sekarang. Kedepannya itu seperti itu. Waduh, sudah seperti negara-negara Kompeten. maju. Memang suatu-suatu harus seperti itu kita. Termasuk rumah makan nanti yang tukang masaknya juga, bahkan untuk perusahaan-perusahaan pun HRD-nya, personalnya harus punya sertifikat ahli hubungan industrial ya. Nggak bisa lagi kita main-main lagi sekarang. Berarti semua profesi ke Semua depan profesi harusnya punya sertifikat. punya Pak? sertifikat, kompeten. Bersertifikasi. Ya tuh. Jabatan apapun. Sintia kayaknya harus punya sertifikasi juga deh sebagai reporter nih Pak. Seharusnya. Benar. Ya, Bikin reporter dong itu Pak, kan nanti Sintia skill. ikut. Dia diuji LSP kan, lembaga sertifikasi profesi. Benar-benar. Nah, itu. Ada pengujinya, Ada LSP. Nanti yang mengeluarkannya itu BNSP. Dan itu semuanya memang diakui dan bisa kita pakai Betul. kemanapun ya Pak ya. Ya. Bahkan ketika kita apply ke luar negeri pun itu bisa terpakai ya. Betul, harus seperti itu nanti Luar ke depannya. biasa. Jadi ini yang kita buat BLK ini kita akan ke pusat supaya benar-benar kita siapkan nanti kompeten dia standar nasional yang bisa standar internasional. Makanya bisa bersaing secara Harus bisa global bersaing tadi secara Pak global. ya. Itu yang kita Karena persiapkan. kita sudah menjamin dia bersertifikasi, jadi bisa betul. nih. Ya. Baiklah, luar biasa. Ini kan hal-hal yang menarik dan juga gebrakan-gebrakan yang mungkin berproses ya Pak ya, sampai semuanya memang bisa menikmati. Kemarin kalau tidak salah beberapa perusahaan, Sintia baca nih beritanya Pak, mendapatkan apresiasi gitu ya, penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja. Nanti akan kita bahas, kita jeda dulu Pak ya. Kita akan membahas kenapa penghargaannya diberikan dan atas kategori-kategori apa saja. Dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah peluang ketenaga kerja di pasar global. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, ada Pak Wamen dan juga Pak Kadis Ketenagakerjaan. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 0811 7433 seperti yang tertera di layar kaca Anda untuk bergabung bersama kami. Baiklah, tadi terputus mengenai apresiasi menurut Pak Wamen. Seberapa penting sih? Apa urgensinya? Kenapa perusahaan-perusahaan wajib diapresiasi dengan beri penghargaan dan sebagainya? Silakan Pak. Jadi memang Kementerian Tenaga Kerja mempunyai program memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang memang peduli terhadap program-program ketenaga kerjaan. Nah, sekarang ini kan kita sedang menggalakkan soal K3 ya Pak Kadis ya. Kemudian PHI, hubungan industrial antara perusahaan dengan manajemen dan pekerja. Kemudian K3 itu termasuk kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kami memberi apresiasi itu agar supaya perusahaan itu diperhatikan lah gitu. Oh, kami sudah capek-capek melakukan program dan mengikuti instruksi pemerintah. Pemerintah memberikan apresiasi sehingga mereka menjadi semangat, ya kan? Nah, ini kita lakukan dan banyak perusahaan yang kita berikan kemarin ya Pak Kadis. Dan mudah-mudahan apresiasi itu terus berlanjut dan menambah semangat perusahaan-perusahaan lain yang tentunya mempunyai semangat juga untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk atau perusahaannya masing-masing. Nah, ini yang kita lakukan. Ini menjadi hal yang sangat positif sehingga dukungan-dukungan pemerintah ini memberikan supporting juga kepada perusahaan-perusahaan tadi. Itu yang kita harapkan. Jadi memang ketika mereka patuh, ketika mereka mendukung ya diberikan apresiasi. Ketika kebalikannya, apakah ada sanksinya Pak? Ada, sanksinya juga ada.
Sanksinya ya ada sanksi administrasi, juga ada sanksi kalau beratnya itu izin ya. Kalau dia melanggar ya ada sanksi pidana. Nah ini yang harus kita tetapkan. Tapi memang kita lebih pada pendekatan sanksi-sanksi yang sifatnya masih administrasi dan memberikan keringanan peringatan agar mereka bisa memperbaiki yang kurang-kurang tadi. Jadi harapan, karena kan kalau kita berikan sanksi yang berat tentunya roda usaha atau di perusahaannya akan terhenti dan menimbulkan gejolak sosial juga. Ya. Karyawannya lah bagaimana kan begitu. Jadi memang banyak dampaknya juga ya, Pak. Banyak pertimbangan yang memang harus kita lakukan. Nah, juga berkaitan dengan hubungan industrial antara pekerja dengan si manajemen tadi. Sehingga kedua belah pihak ini tidak semerta-merta ketika tuntutan pekerja tidak diikuti oleh perusahaan, pekerja melakukan hal yang tidak baik sehingga berakibat kerugian terhadap perusahaan tersebut. Nah, begitupun sebaiknya perusahaan tidak memberikan kontribusi yang terbaik sehingga pekerja tidak semangat bekerja sehingga produksinya pun berkurang. Nah, ini harus kita bangun kebersamaan ini. Ini yang kita tekankan gitu. Sinergitas, Pak ya. Sinergitas. Sebegitu pentingnya sinergitas. Sangat penting ya. Baik, terima kasih Pak Wamen. Ya. Kita ke Pak Kadis. Nah, nih Pak, kalau di Jambi sendiri Pak, kemarin kan sudah diterimalah diberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan ini. Kalau di Jambi gimana nih Pak? Perusahaan-perusahaan kita baik itu kontribusinya ke Provinsi Jambi, lalu bagaimana tingkat kepatuhannya lah bisa katakan untuk bersinergi bersama pemerintah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya perlindungan yang dilakukan oleh Kemenaker ada dua. Perlindungan yang bersifat non-fisik. Non-fisik itu perlindungan normatif melalui perjanjian kerja, PPPKB, perlindungan upah, waktu kerja, waktu istirahat, perlindungan norma pekerja wanita, anak, dan termasuk juga perlindungan sosial, yaitu seluruh pekerja harus dipastikan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perlindungan yang fisik adalah perlindungan harus dipastikan K3 ya, keselamatan kesehatan kerja, dan pekerja terus dipastikan dilindungi secara K3, yaitu tidak membahayakan karena bekerja itu kan ada risiko, tidak membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan kerjanya. Jadi ada aturan regulasi di Undang-Undang 170. Undang-Undang 170 itu tentang keselamatan kesehatan kerja. Jadi di situ diatur tentang bagaimana upaya-upaya preventif. Jadi sifatnya undang-undang ini preventif edukatif. Jadi upaya-upaya pencegahan dulu. Langkah-langkah dilakukan adalah pencegahan bagaimana jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Karena kecelakaan kerja ini kan akan menyita waktu, risiko juga, dan akan menurunkan produktivitas. Jadi kalau kecelakaan kerja itu nihil, maka akan terjadi juga peningkatan produktivitas. Kesejahteraan pekerja juga akan meningkat. Jadi langkah-langkah itu ada yang preventif berupa sosialisasi, ya kita turun menyampaikan sosialisasi, termasuk juga edukasi melalui gerakan senam, termasuk juga acara seremonial, upacara-upacara, pamflet-pamflet, seperti itu kan sosialisasi itu. Kemudian dilakukan juga berupa pemeriksaan, sifat implementatif. Implementatif itu bagaimana pelaksanaan real di lapangan di perusahaan-perusahaan itu. Pemeriksaan ya bersifat normatif maupun K3. Pemeriksaan apabila tidak dipatuhi aturan-aturan normatif yang diatur tentang bersifat normatif maupun K3, dilakukan pembinaan, nota 1, nota 2, peringatan-peringatan dari pegawai pengawas supaya dilaksanakan. Namun bagi perusahaan yang komitmen melaksanakan K3, diberikan penghargaan. Jadi kemarin diberikan itu penghargaan, gubernur menyerahkan penghargaan karena tanggal 22 Juni kan gubernur sudah dapat penghargaan dari menteri sebagai pembina K3. Jadi, kemarin ada 82 penghargaan. 43 perusahaan mendapat zero insiden, kecelakaan nihil. Selama setahun itu, ya 3.000 jam itu diperiksa, ternyata nihil, tidak ada kecelakaan yang bersifat fatality. Ada 43 perusahaan. Kemudian ada 13 perusahaan yang peduli COVID, protokol COVID, benar-benar dipatuhi COVID itu ya. Jadi jangan sampai upaya-upaya pencegahan COVID itu dilakukan, ada 13 perusahaan diberikan penghargaan. Kemudian ada 5 perusahaan yang artinya upaya pencegahan HIV/AIDS. Jadi ini termasuk juga kesehatan kerja ya. Dan kemudian ada 21 perusahaan diberikan penghargaan sistem manajemen K3. Jadi sistem manajemen suatu rangkaian dalam satu perusahaan itu benar-benar dipatuhi K3. Dan yang melakukan pemeriksaan itu untuk dapat penghargaan itu termasuk juga audit eksternal. Ya, eksternal yang memberikan pemeriksaan kepada untuk dapat SMK 3. Selain itu kemarin juga diberikan penghargaan kepada 8 bupati. 8 bupati dan termasuk juga Kadisnaker Provinsi Jambi karena sangat responsif.
ya, komitmen tidak mempekerjakan anak, tidak melibatkan dan penghapusan pekerja anak. Ini kita data khususnya di soal perkebunan, perkebunan sawit, karena ada tuntutan dari undang-undang juga, Undang-Undang 13 termasuk juga Konvensi ILO, tidak boleh mempekerjakan anak, yang dimaksud anak adalah 18 tahun. Jadi karena surat dari Menteri cepat kita tindak lanjuti dan komitmen segera dari para bupati ini, sehingga kita diberikan penghargaan. Kita termasuk cepat. Ya. Jambi termasuk cepat ya. Cepat. Jadi begitu surat dari Menteri, Pak Gubernur melalui Sekda kirim surat ke para bupati ini, bupati langsung buat suatu pernyataan bahwa komitmen penghapusan pekerja anak dan tidak melibatkan anak. Ya. Dan ini mudah-mudahan ini merupakan suatu motivasi bagi kita semua supaya benar-benar anak ini diberikan kesempatan untuk tumbuh berkembang, karena anak ini adalah aset bangsa ya. Diberikan kesempatan untuk tumbuh berkembang dan melakukan pendidikan, diberikan pendidikan sampai dia nanti bisa menjadi benar-benar orang dewasa SDM-nya yang benar-benar kompeten. Wah, luar biasa nih. Berarti pemerintah Provinsi Jambi termasuk yang responsif Sangat nih, Pak. responsif. Sangat responsif. Ya. Dan diapresiasi juga oleh kementerian sudah, Pak ya. Karena kan gini, karena wakil menterinya orang Jambi, jadi koneknya siap. nyambung ya kan. Pak Gubernur dengan Sejalan saya sering, ya, Pak ya. Ya saya sering komunikasi dengan beliau gitu. Jadi sejalan lah, Pak Sejalan. ya. Sejalan. Jadi perlu saya tambahkan juga, Iya. pada tahun 2001 karena kita sangat responsif, kita kirim langsung ke pusat, Ya. Dirjen Pengawasan. Bahkan saya ditunjuk memberikan testimoni nih. Pada 2021 di hadapan menteri, direkam situ, dan saya Jambi, saya Kadis mewakili Indonesia nih. Kemudian bupati dari Sumsel dan ada satu perusahaan dari Kalimantan Selatan memberikan testimoni bahwa kita komitmen tidak melibatkan dan penghapusan pekerjaan, Pak. Jadi inilah suatu langkah-langkah yang kita lakukan, bagaimana kita komitmen laksanakan pelindungan yang bersifat normatif, khususnya pekerja anak. Iya, mantap. Lanjutkan Pak Kadis, semoga kepala dinas di tempat lain juga melakukan hal yang sama ya, Pak Wamen ya. Pak, ini kan menarik. Tadi salah satu komitmennya adalah bagaimana penghapusan tenaga kerja anak seperti itu. Bukankah ini sebuah tantangan juga ya? Jadi menurut Pak Wamen, tantangan dalam menyiapkan baik itu tenaga kerja dan lapangan pekerjaannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dilematis ya. Artinya ada keinginan dunia internasional untuk tidak kita mempekerjakan anak-anak usia dini ya, artinya 18 tahun ke bawah. Nah, tetapi di negara kita sendiri kita tahu bahwa anak-anak yang belum mengenyam pendidikan itu di daerah-daerah, khususnya tadi kan Pak Kadis cerita soal perkebunan sawit ya. Jadi memang rata-rata anak-anak tadi bekerja sama perempuan tuh, malah ibu-ibu juga kan. Banyak, Pak. Bekerja di kebun sawit dengan gampang dan mereka juga bisa mendapatkan penghasilan walaupun memang tidak besar, tapi minimal bisa menutupi biaya hidup sehari-hari. Nah, kondisi ini tentunya membuat atau memberikan tantangan buat pemerintah, khususnya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bagaimana bisa mengantisipasi agar bisa mengurangi ya. Bahkan tadi yang seperti Pak Kadis bilang, harus men-stop anak-anak yang 18 tahun ke bawah itu bekerja. Nah, tentunya kita harus memikirkan apa yang harus kita ambil setelah mereka tidak bisa bekerja. Mungkin mereka menjadi tulang punggung di keluarga, kan begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, oleh karena itu saya berharap ya di perusahaan-perusahaan sawit tadi ada kontribusi lah untuk warga sekitar yang bisa diberikan untuk ya mungkin semacam CSR yang baik sehingga bisa membantu usaha-usaha lain selain mereka harus bekerja sebagai buruh kebun sawit ya. Nah, ini harus dipikirkan. Mungkin bisa dibuatkan warung ya kan, atau dibuatkan semacam apa ya. Saya bilang sama teman-teman perkebunan sawit sama Pak Kadis juga, coba CSR-nya itu kita kembangkan untuk pelatihan sehingga mereka bisa dilatih di BLK kita dan akhirnya mereka bisa mendapatkan skill dan kemampuan. Dan mereka punya kemampuan juga yang tadi yang saya bilang tadi kan, tidak harus bekerja sama orang, tapi bisa mandiri ya kan, bisa membuat usaha. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Nah, kemarin sudah kita himbau ya Pak Kadis, perusahaan-perusahaan yang punya CPO juga ya kan, sawit itu kan, kebun sawit itu kan identik dengan ada CPO ya kan. Nah, kita bisa bekerja sama sehingga mereka bisa membantu CSR-nya untuk pelatihan di BLK-BLK yang dipunyai oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ini harapan kita ya. Nah, itu yang memang menjadi tantangan untuk pemerintah dan untuk
untuk kita semua, gitu Mbak Cynthia. Sejauh ini CSR-nya dialihkan kemana Pak? Ya, jadi CSR itu rata-rata kalau yang saya dengar ya, itu dibuat bantuan sosial. Jadi kayak semacam buat sembako, ya kan? Ya kan rata-rata begitu ya Pak Kadis. Ada juga sih infrastruktur, ada juga ya kan. Jadi kita dari kementerian tidak ada regulasi CSR harus berbentuk ini, harus bentuk itu, tidak ya Pak ya? Tidak, tergantung perjanjian ya. Perjanjian yang dibuat antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan tadi. Jadi makanya sekarang ini saya lebih condong CSR itu tidak berupa bantuan sosial. Kan itu kan habis. Benar. Kasih sembako habis. Tapi kalau kita kasih ilmu, kita bekali sumber daya manusianya dengan skill, kompetensi, kan tentunya punya ilmu, dan ini yang menjadi modal. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Itu pola yang kita bangun sekarang ini. Infrastruktur pun yang penting, jangan semuanya mau infrastruktur gitu kan. Bangun jalan, tapi tidak membangun sumber daya manusia. Benar. Itu nggak baik. Nah, kemarin sama PetroChina juga yang ada di Jambi, saya tekankan, tolong dong PetroChina, bantu dong untuk biaya pelatihan, untuk skill dan sumber daya manusianya. Oke, mereka oke gitu. Nah, tadi tinggal bagaimana Pak Kadis dengan Pak Gubernur merespon ini gitu, Mbak Cynthia. Tenang, responsif kok. Ya, insya Allah. Sejauh ini Pak, CSR dari atau kontribusi lah yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kita alihkan kemana Pak? Sebenarnya ada juga beberapa perusahaan melakukan pelatihan. Sudah ada ya Pak ya? Ada. Petro itu melakukan pelatihan kepada untuk disabilitas. Kemudian ada perusahaan TG itu Pak, pelatihan juga kemarin, pelatihan rekam itu Pak, jam tangan, termasuk juga untuk servis HP. Ya, walaupun beberapa orang ada dalam satu paket itu tadi sangat bermanfaat sekali. Tapi sedikit. Ya. Nah, maunya saya tuh jangan sedikit. Jangan asal gitu loh. Tapi memang ada program. Berapa paket gitu. Berapa paket yang bisa. Itu lebih baik. Dan siap untuk diterjunkan langsung seperti itu ya Pak? Pasti selesai itu kan sudah saya bilang. Mereka kita latih sekian bulan dengan jam pelajaran tadi, ya habis itu mereka kerja dengan skill dan kemampuan yang mereka dapat. Dan itu kan ada sertifikasinya. Ya, begitu. Nah, ini kan pelatihan-pelatihan yang diberikan ini Pak, apakah prosedurnya sulit seperti itu? Dan apakah memang semua masyarakat Jambi yang memang dengan yang Bapak sebutkan tadi bisa mendaftar sebenarnya seperti itu? Tapi kuotanya yang terbatas ya Pak? Terbatas. Dan kita pun ada aplikasi Sisnaker ya, untuk pelatihan itu ada. Jadi tapi kalau masyarakat untuk Jambi yang bisa Sisnaker aplikasi. Tapi kata Pak Wamen nanti kuotanya ditambah ya Pak ya? Ditambah. Ya, baiklah, nanti akan kita jumlah yang mendaftar banyak. Kuota tidak ada, atau kuotanya sedikit. Akhirnya yang diterima sedikit. Nah itu, padahal mereka tuh butuh. Nah ini yang harus dipikirin gitu loh. Siap, karena memang Pak, ini sebelum kita jeda, karena ada teman Cynthia yang waktu itu di akhir masa perkuliahan, yang lain udah sibuk browsing kira-kira mau kerja di mana saat mau menjelang wisuda, dia ikut pelatihan di BLK untuk bordir Pak. Dan akhirnya setelah dia wisuda, dia udah bisa menghasilkan duit yang lumayan banyak dengan bordir selempang itu Pak. Dan itu nyata terjadi oleh teman Cynthia. Dan sekarang, dan waktu itu ketika dia tamat, dia sudah berpenghasilan 6 juta per bulan Pak. Itu jadi luar biasa memang. Manfaatnya kan besar. Manfaatnya besar, jadi harus ditambah Pak Wamen kuotanya. Pasti harus ditambah. Harus ditambah. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan Pak Wamen dan Pak Kadis. Kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah peluang ketenagakerjaan di pasar global, dan masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Tapi tidak terasa Pak Wamen, Pak Kadis, ini sudah masuk segmen keempat, waktunya untuk closing statement. Padahal banyak sekali yang mau kita bahas, tapi nanti lain waktu ya Pak Wamen ya. Baik, Pak Kadis ya. Kalau Bapak tidak di Jambi, bersedia Zoom Pak ya? Oh, bersedia. Siap. Sebagai putra Jambi, insya Allah saya bersedia. Kontribusinya untuk Jambi. Terima kasih Pak. Mungkin untuk closing statementnya Pak Bahari terlebih dahulu, silakan. Ya, saya himbau kepada warga Jambi ini, mari kita tingkatkan kompetensi kita untuk masuk pasar kerja, dan kita siapkan untuk pelatihan-pelatihan itu termasuk juga. Selain itu juga saya himbau kepada masyarakat Jambi, jangan tergiur kepada iming-iming bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Itu
Itu aja saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas waktu sore hari ini. Pak Wamen, silakan closing statement-nya. Ya, saya berharap ya Provinsi Jambi ini yang mana anak-anak bangsa ini kan di Jambi ini kan banyak. Jadi provinsi lebih fokus untuk meningkatkan skill dan kompetensi anak-anak bangsa, anak-anak Jambi. Nah, dari Kementerian Tenaga Kerja tentunya bisa bekerja sama. Apalagi saya sebagai putra Jambi siap membantu teman-teman di Jambi ini. Jadi insya Allah tadi BLK komunitas, kemudian kita sedang MOU juga untuk membuat BLK UPTP ya, yang sudah diserahkan sama dinas, sudah akan dibangun BLK pusat di sini di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Ini pas zaman saya jadi menteri nih, pas MOU-nya kemarin kan sudah jalan lagi malah. Sudah tinggal pelaksanaan pembangunan. Sudah tinggal pelaksanaan pembangunan tuh. Ya mudah-mudahan ya yang terbaik, dan mudah-mudahan juga Jambi menjadikan provinsi yang terbaik dengan tadi yang Pak Kadis ceritakan, jumlah penganggurannya berkurang ya. Sekian di dalam kondisi pasca pandemi ini, dan tentunya perekonomian juga akan menjadi lebih baik dengan inflasi yang rendah kan? Rendah. Jadi sangat luar biasa ini Provinsi Jambi. Ya mudah-mudahan Mbak Cynthia juga bisa bekerja dengan lebih baik lagi di TVRI ini, kan begitu. Siap, dan mampu bersaing di global ya Pak. Mampu bersaing di global. Siap. Terima kasih banyak Pak Wamen atas waktunya sore hari ini. Di tengah kesibukan Bapak, semoga tidak jerah datang ke TVRI Pak ya. Kita nantikan kehadiran Bapak kembali di Jambi. Pak Kadis terima kasih juga. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Kementerian Tenaga Kerja bersama pemerintah daerah juga, Dinas Ketenagakerjaan, di mana memang benar-benar fokus untuk membangun, memberikan kompetensi, memberikan skill, pembinaan agar masyarakat lebih memiliki kompetensi yang bisa bersaing tak hanya di kancah nasional, di kancah lokal, namun juga hingga ke pasar global, kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih. Pak Bahri, terima kasih.